Terbongkar di tes JRS. Marc Marquez akhirnya temukan titik lemah Desmosedici GP26. Dalam dunia balap, seringkali kecepatan bukanlah segalanya. Ada satu hal yang jauh lebih menentukan, sesuatu yang tak terlihat namun terasa, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar menyatu dengan mesin, sebuah rasa. Dan ketika rasa itu hilang, bahkan pembalap sekelas Marc Marquez pun harus kembali mencari, memahami, dan merangkainya dari awal. Itulah yang menjadi benang merah dari perjalanan Marc musim ini bersama Desmosedici GP26. Sebuah motor yang secara teknis luar biasa, namun belum sepenuhnya berbicara dalam bahasa yang sama dengan sang pembalap. Setelah serangkaian hasil yang tidak sepenuhnya mencerminkan potensinya, akhirnya titik terang mulai muncul di tes JRS, sebuah momen yang secara perlahan membuka tabir dari masalah yang selama ini tersembunyi. Tes pasca balapan di JRS bukan sekadar sesi pengujian biasa, itu adalah ruang refleksi, tempat di mana setiap data diterjemahkan menjadi pemahaman dan setiap kelemahan diubah menjadi peluang. Di tengah tekanan kompetisi yang semakin ketat, terutama dari Aprilia yang tampil impresif, Ducati datang dengan satu misi jelas, menemukan kembali keseimbangan. Dan bagi Marc, misi itu berpusat pada satu hal yang paling krusial, bagian depan motor. Sepanjang musim ini, masalah utama yang dihadapi bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan kurangnya kepercayaan. Feeling terhadap ban depan menjadi titik lemah yang secara konsisten membatasi agresivitasnya di lintasan. Dalam balapan, terutama di level tertinggi seperti MotoGP, kepercayaan pada bagian depan motor adalah segalanya. Tanpa itu, setiap tikungan menjadi pertaruhan. Di JRS, Ducati membawa berbagai pembaruan, mulai dari aerodinamika, sasis hingga swing arm. Semua difokuskan untuk satu tujuan, mengembalikan rasa itu. Dan untuk pertama kalinya, ada sinyal bahwa arah pengembangan mulai tepat sasaran. Sebagian besar waktu kami terfokus pada aerodinamika, tetapi pada saat yang sama kami juga mengerjakan bagian sasis. Kami melakukan beberapa modifikasi di sana dan beberapa hal menarik. Jadi penting untuk mencoba mendapatkan kembali feeling ban depan. Disitulah sebagian besar waktu kami lebih kesulitan tahun ini. Dari situ, kami melakukan beberapa langkah, dan aerodinamika juga membantu di beberapa area untuk gaya berkendara saya, ujar Marc. Ucapan itu bukan sekadar pernyataan teknis, itu adalah pengakuan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa masalahnya bukan pada kecepatan murni, melainkan pada koneksi antara pembalap dan motor. Dan lebih penting lagi, bahwa solusi mulai terlihat. Hasil di catatan waktu memang belum menunjukkan dominasi. Posisi keempat, tertinggal beberapa per 10 detik dari para pembalap Aprilia, mungkin terlihat biasa saja. Namun dalam konteks pengembangan, itu adalah langkah maju. Karena yang dicari bukan hanya waktu, melainkan arah. Menariknya, bukan hanya Marc yang merasakan hal tersebut. Para pembalap Ducati lainnya juga memberikan umpan balik yang serupa. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan bersifat individual, melainkan struktural. Sebuah karakter dari motor yang perlu disempurnakan, bukan sekadar disesuaikan, dan disinilah letak kekuatan Ducati sebagai tim. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merespons. Dengan cepat, dengan detail, dan dengan komitmen penuh untuk kembali ke puncak. Musim ini memang belum berjalan sesuai harapan bagi Marc. Meskipun berhasil meraih kemenangan di sprint, absennya podium di balapan utama menjadi catatan yang tak bisa diabaikan. Bahkan di JRS, setelah meraih pole position dan tampil meyakinkan di sprint, segalanya berubah dalam sekejap akibat kecelakaan di awal balapan. Namun justru dari situ, proses pembelajaran dimulai. Tes hari Senin menjadi titik balik. Bukan karena hasilnya, tetapi karena pemahamannya. Untuk pertama kalinya, Marc merasa bahwa ia benar-benar memahami di mana letak masalahnya. Dan lebih penting lagi, bagaimana cara mengatasinya. Ducati bekerja sangat keras. Kami memiliki banyak bagian dalam pengujian ini, dan ini membuat saya senang karena ini adalah pengujian yang sibuk tetapi menarik. Sekarang kita perlu mengevaluasi semua bagian dan memutuskan kapan akan memperkenalkan bagian-bagian baru ini karena dalam 3 minggu lagi kita akan melakukan uji coba di Barcelona, ujar Marc. Kemudian ia melanjutkan, ada beberapa hal yang telah kami uji yang dapat membantu secara langsung, beberapa lebih besar, beberapa lebih kecil. Akan berjalan lebih baik, beberapa lebih buruk, itu tergantung. Kami akan tiba di Le Mans dan itu akan menjadi trek yang berbeda dan cuacanya pasti akan berbeda, ujar Marc. Kalimat itu mencerminkan satu hal penting, optimisme yang realistis. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan tantangan. Sebuah pendekatan yang matang, khas seorang juara dunia yang memahami bahwa proses tidak bisa dipaksakan. Di tengah jadwal yang padat di bulan Mei, dengan serangkaian balapan di Eropa Barat, setiap detail akan menjadi penentu.
Tidak ada ruang untuk kesalahan dan tidak ada waktu untuk ragu. Setiap komponen yang diuji di JRS akan segera diuji kembali dalam kondisi balapan yang sesungguhnya. Namun yang paling menarik bukanlah soal teknis, melainkan soal arah. Karena untuk pertama kalinya musim ini, semua pembalap Ducati berada di halaman yang sama. Mereka merasakan hal yang sama, mengidentifikasi masalah yang sama, dan bergerak menuju solusi yang sama. Saya rasa banyak hal telah dipahami, terutama apa yang telah kita lihat dengan aerodinamika baru. Tetapi, kami juga telah mengerjakan sasis motor, dan semua pembalap kurang lebih memberikan umpan balik yang sama, terutama Pecco dan Alex. Yang terpenting, masukan saya sangat jelas tentang di mana menurut saya kita perlu melakukan perbaikan. Maksud saya bukan tentang arahnya, saya hanya berbicara tentang pengendalian motor, dan saya rasa kita semua memiliki komentar yang sama. Itu positif, pungkas Mark. Dan disitulah letak makna sebenarnya dari tes ini. Bukan hanya tentang menemukan kelemahan, tetapi tentang menyatukan pemahaman. Karena dalam dunia balap, ketika semua bagian dari tim bergerak dalam satu arah, maka kecepatan hanyalah konsekuensi. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Mark bisa kembali ke depan, melainkan kapan. Karena dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan solusi yang mulai terbentuk, waktu hanya tinggal menunggu. Dan jika ada satu hal yang selalu menjadi ciri khas Marc Marquez, itu adalah kemampuannya untuk bangkit, bahkan dari situasi yang paling sulit sekalipun. Jerez mungkin menjadi tempat di mana ia kehilangan hasil, namun pada saat yang sama, itu juga menjadi tempat di mana ia menemukan kembali arah. Dan dalam balapan, arah yang tepat seringkali lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Dalam dunia kompetisi tingkat tinggi, kejatuhan tidak selalu menjadi tanda kelemahan. Seringkali ia adalah isyarat bahwa batas sedang didorong dan kebangkitan sedang disiapkan. Kalimat itu terasa begitu relevan ketika membicarakan apa yang terjadi pada Marc Marquez di Jerez, sebuah balapan yang pada permukaannya terlihat sebagai kegagalan, namun dalam sudut pandang yang lebih dalam justru menyimpan tanda-tanda yang menjanjikan. Balapan MotoGP di Jerez selalu memiliki karakter unik. Lintasan yang teknis, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta kondisi aspal yang menuntut presisi tinggi, menjadikannya salah satu sirkuit yang paling menguji feeling pembalap. Di tempat seperti ini, perbedaan kecil dalam kontrol ban depan bisa menentukan segalanya. Marc datang ke balapan tersebut dengan modal yang cukup kuat. Ia menunjukkan kecepatan sejak awal akhir pekan dan berhasil mengamankan pole position. Dalam beberapa fase, ia terlihat memiliki ritme yang tidak kalah dengan Alex Marquez yang pada akhirnya menjadi pembanding utama dalam balapan tersebut. Namun, seperti yang sering terjadi di dunia MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Ketika balapan baru berjalan beberapa lap, momen yang tidak diinginkan itu datang. Marc kehilangan kendali di bagian depan dan terjatuh. Insiden itu terjadi begitu cepat, tanpa peringatan panjang, seolah menjadi pengingat bahwa dalam balapan, batas antara menguasai dan kehilangan kontrol sangatlah tipis. Secara hasil ini tentu menjadi kerugian besar. Peluang untuk bersaing di depan hilang dalam sekejap. Namun jika dilihat lebih dalam, ada lapisan lain dari kejadian tersebut, lapisan yang tidak semua orang langsung menyadarinya. Dan disinilah pandangan Casey Stoner menjadi menarik. Sebagai mantan juara dunia yang dikenal dengan gaya balap yang menandalkan feeling tinggi terhadap motor, Stoner melihat sesuatu yang berbeda dari sekedar kecelakaan. Ya, memang sangat disayangkan, Marc terjatuh di saat balapan baru berjalan 2 putaran. Kita bisa melihat dia punya kecepatan yang tak kalah dengan Alex. Namun balapan saat track ring memang selalu memerlukan feeling yang sangat kuat, terutama pada ban, ujar Stoner. Pernyataan ini menegaskan bahwa akar dari kejadian tersebut bukanlah kurangnya kecepatan, melainkan sensitivitas terhadap kondisi lintasan dan ban. Dalam balapan kering, terutama di Jerez, kontrol ban depan menjadi kunci. Sedikit saja kehilangan feeling, maka risiko tergelincir akan meningkat drastis. Namun Stoner tidak berhenti pada analisis teknis. Ia justru menyoroti sesuatu yang lebih halus, reaksi Marc setelah kecelakaan. Ada hal yang mungkin tak kita sadari setelah insiden itu. Setelah crash, dia terlihat sangat tenang dan tak menunjukkan ekspresi frustrasi ataupun kesal. Itu bagus, karena itu artinya mental dan kecepatannya mulai kembali. Saya yakin di race berikutnya dia akan kembali di depan, ujar Stoner. Disinilah letak poin pentingnya. Dalam olahraga dengan tekanan tinggi seperti MotoGP, reaksi setelah kegagalan seringkali mencerminkan kondisi mental seorang pembalap. Frustrasi, kemarahan atau kekecewaan berlebihan bisa menjadi tanda bahwa seorang pembalap masih terbebani. Sebaliknya, ketenangan menunjukkan kontrol diri dan kepercayaan terhadap proses.
Mark dalam hal ini menunjukkan ketenangan tersebut. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak menunjukkan gestur emosional yang mencolok. Sebaliknya, ia menerima kejadian itu sebagai bagian dari balapan. Bagi Stoner, ini adalah indikasi bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, kembalinya kepercayaan diri dan kestabilan mental. Hal ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi Mark pasca cedera. Proses pemulihan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mental. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keberanian untuk kembali mendorong batas, dan kemampuan menerima risiko adalah bagian dari perjalanan itu. Dan menurut Stoner, tanda-tanda itu mulai terlihat. Pandangan Stoner itu kemudian diperluas dengan melihat performa motor Ducati itu sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pertanyaan mengenai apakah ada penurunan performa dari Desmosedici terbaru. Namun Stoner memberikan jawaban yang cukup tegas. Saya rasa motor Ducati masih sangat cepat. Melihat Alex sangat cepat dengan GP26 di Jerez, itu membuktikan jika motor Ducati tidak mengalami penurunan soal kecepatan. Ducati hanya perlu menunggu Mark kembali ke performa terbaiknya setelah cedera. Kita tahu Mark adalah pembalap dengan adaptasi sangat cepat di segala kondisi. Bahkan saat belum pulih penuh, ia mampu berjuang di depan, ujar Stoner. Pernyataan ini membawa perspektif yang lebih luas. Jika motor masih kompetitif dan pembalap memiliki kecepatan yang cukup, maka yang tersisa adalah proses penyatuan antara keduanya. Dalam hal ini, Mark sedang berada di fase itu, fase di mana ia harus kembali menemukan keseimbangan antara feeling, kepercayaan diri, dan performa maksimal. Jerez dengan segala dinamika dan tantangannya menjadi bagian dari proses itu. Kecelakaan yang terjadi memang menghapus peluang hasil besar, tetapi tidak menghapus indikasi positif yang muncul sebelumnya. Kecepatan tetap ada, ritme masih bisa dibangun, dan yang paling penting mentalitas terlihat semakin stabil. Dalam konteks musim yang panjang, hal-hal seperti ini seringkali lebih menentukan daripada satu hasil balapan. Seorang pembalap tidak selalu dinilai dari seberapa sering ia menang, tetapi juga dari bagaimana ia merespons kegagalan. Mark dalam hal ini menunjukkan respons yang matang, sesuatu yang menjadi fondasi penting untuk kembali bersaing di level tertinggi. Pandangan Stoner menegaskan bahwa cerita ini belum selesai. Apa yang terlihat sebagai kegagalan di Jerez bisa jadi adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam balapan, momentum tidak selalu dibangun dari kemenangan. Kadang ia justru lahir dari pemahaman yang datang setelah kejatuhan. Dan jika tanda-tanda yang dilihat Stoner benar, maka Jerez bukanlah titik mundur, melainkan langkah kecil menuju kebangkitan. Marc Marquez masih dalam perjalanan, dan seperti yang sering terjadi dalam karirnya, ketika banyak yang mulai meragukan, justru disitulah ia menemukan jalannya kembali. Terungkap, Marc Marquez buka suara usai crash horor di Jerez. Ternyata ini penyebab sebenarnya. Dalam dunia balap, kemenangan adalah hasil dari kendali, tetapi kejatuhan sering lahir dari batas yang tak terlihat. Kalimat itu terasa begitu dekat dengan apa yang terjadi di Jerez, ketika sebuah akhir pekan yang tampak menjanjikan bagi Marc Marquez berubah menjadi pelajaran tentang batas, realitas, dan kejujuran seorang juara terhadap dirinya sendiri. Dari awal, semuanya tampak berada di jalur yang tepat. Marc memulai balapan GP Spanyol dari posisi pole, sebuah posisi yang bukan hanya mencerminkan kecepatan, tetapi juga kepercayaan diri. Kemenangan di sprint sehari sebelumnya makin menguatkan statusnya sebagai kandidat utama untuk kembali berdiri di puncak. Di atas kertas, tidak banyak yang meragukan peluangnya. Namun, balapan tidak pernah ditentukan di atas kertas. Di Jerez, ada satu variabel yang tidak bisa diabaikan, yaitu ritme. Dan dalam hal ini, nama Alex Marquez muncul sebagai pembanding yang nyata. Sejak sesi awal, Alex menunjukkan konsistensi yang sulit ditandingi. Ia memahami lintasan dengan sangat baik, menemukan keseimbangan antara agresivitas dan efisiensi, sesuatu yang dalam balapan panjang menjadi faktor krusial. Marc memahami itu. Ia tahu bahwa meskipun dirinya memulai dari depan, balapan ini tidak akan mudah. Ada tekanan yang datang bukan dari posisi, melainkan dari kebutuhan untuk menjaga ritme sepanjang lap demi lap. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Ketika lampu start padam, Marc langsung menunjukkan intensinya. Ia melaju dengan determinasi, menjaga posisi di depan, namun tetap berada di jangkauan persaingan. Balapan berjalan dengan tempo tinggi, tanpa banyak celah untuk bernafas. Setiap tikungan menjadi ujian presisi, setiap akselerasi menjadi pertaruhan grip. Hingga akhirnya, momen itu datang. Alex merebut posisi pertamanya.
Saat berada di posisi kedua, dalam fase balapan yang masih menyisakan peluang besar, Mark kehilangan kendali di bagian depan. Roda depan tergelincir, sebuah kejadian yang dalam dunia MotoGP sering datang tanpa peringatan. Tidak ada drama panjang, tidak ada usaha penyelamatan yang berlebihan, hanya satu gerakan singkat dan segalanya berubah. Ia terjatuh. Bagi sebagian pembalap, momen itu bisa memicu reaksi emosional. Namun bagi Mark, yang terjadi justru sebaliknya. Ada penerimaan yang tenang, sebuah respon yang menunjukkan pengalaman panjangnya di lintasan. Ia tidak mencoba melawan situasi yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan setelah balapan, ia menjelaskan semuanya dengan cara yang sederhana, jujur dan tanpa dramatisasi berlebihan. Ya, karena terkadang Anda jatuh, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah, dan sekarang giliran kami yang jatuh. Yang penting adalah kami menikmati akhir pekan di Jerez. Saya bersenang-senang mengendarai motor. Sayang sekali kami hanya bertahan beberapa putaran hari ini. Tapi tidak apa-apa, saya baik-baik saja, ujar Mark. Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting, perspektif. Dalam dunia yang sering menuntut hasil instan, Mark justru menunjukkan bahwa memahami proses adalah bagian dari perjalanan seorang juara. Ia tidak mencari alasan, tidak menyalahkan kondisi, dan tidak mencoba memperhalus kenyataan. Ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan faktor eksternal, seperti angin yang cukup kencang di sirkuit, jawabannya tetap konsisten, tenang, dan objektif. Tidak, jika ada angin dari samping itu mempengaruhi semua orang. Memang benar, roda depan saya tergelincir, dan saya bahkan tidak mencoba untuk menyelamatkannya. Karena pada saat itu, jika Anda berada di tempat sebelah motor dikerikil, Anda akan melihat bagaimana motor itu berakhir. Jadi ketika saya melihatnya tergelincir, saya hanya memposisikan diri untuk masuk ke kerikil dengan benar. Disinilah letak kedewasaan seorang pembalap. Ia tidak hanya memahami batas motor, tetapi juga memahami kapan harus menyerah untuk menghindari resiko yang lebih besar. Keputusan untuk tidak memaksakan penyelamatan mungkin terlihat sederhana, tapi itu adalah hasil dari pengalaman, insting, dan kesadaran situasional yang tinggi. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana ia melihat performanya sendiri dibandingkan dengan Alex. Tanpa ragu, tanpa ego, ia mengakui perbedaan itu. Sayang sekali karena kami juga tidak mampu mencapai kecepatan yang kami miliki dalam balapan. Tapi saya rasa kecepatan Alex tidak sama. Ia tak terbendungi hari ini. Ia menjalani balapan yang fantastis. Tapi untuk memperebutkan posisi ketiga atau keempat, seperti yang kami raih pada hari Jumat, kami berangkat dengan tujuan itu, dan saya rasa kami akan sampai di sana, ujar Mark. Pengakuan itu bukan sekedar bentuk sportivitas, tetapi juga refleksi realitas. Dalam balapan, memahami posisi diri adalah langkah awal untuk kembali berkembang. Mark tidak menempatkan dirinya di atas ekspektasi yang tidak realistis. Ia melihat apa adanya, menerima apa yang terjadi, dan menjadikannya dasar untuk langkah selanjutnya. Musim ini memang belum berjalan sesuai harapan. Sebagai juara dunia 9 kali, ekspektasi terhadap Mark selalu tinggi. Namun realitas di lintasan tidak selalu mengikuti narasi. Dan lagi-lagi, ia menyikapinya dengan kejujuran. Saya selalu yang pertama mencoba melihat segala sesuatu secara optimis, tapi juga realistis pada saat yang sama. Anda tidak bisa mengatakan saya semakin dekat dengan kejuaraan. Saat ini kami tidak balap dengan performa kita terbaik, dan kecepatannya juga tidak bagus. Ketika saya mengatakan kecepatan, yang saya maksud adalah kecepatan saya. Tidak banyak pembalap yang berani mengakui hal seperti itu secara terbuka. Namun justru disitulah kekuatan mental seorang Marc Marquez. Ia tidak bersembunyi di balik reputasi, tidak mengandalkan masa lalu, dan tidak memaksakan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ia kemudian melanjutkan dengan penegasan yang semakin memperjelas posisinya. Saya belum dalam performa terbaik untuk memperebutkan gelar juara dunia. Karena jika Anda tidak naik podium pada hari Jumat, itu sangat sulit. Tapi kami akan mencoba untuk secara bertahap meningkatkan performa dan menemukan kembali feeling kita, pungkasnya. Dari seluruh pernyataan tersebut ada satu benang merah yang jelas, yaitu proses. Mark tidak sedang berbicara tentang kemenangan instan. Ia berbicara tentang perjalanan kembali menemukan feeling, memahami motor, dan membangun kembali ritme yang sempat hilang. Dalam konteks ini, kecelakaan di Jerez bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses itu sendiri. Dan mungkin disitulah letak nilai sebenarnya dari kejadian ini. Bukan pada fakta bahwa ia jatuh, tetapi pada bagaimana ia memahami kejatuhan itu. Bukan pada hilangnya peluang menang, tetapi pada kesadaran tentang apa yang masih perlu diperbaiki. Jerez menjadi cermin.
cermin yang menunjukkan bahwa bahkan seorang juara dunia pun tetap harus berhadapan dengan batas, dengan realitas, dan dengan proses yang tidak selalu mudah. Namun selama ada kejujuran, kesadaran, dan kemauan untuk terus berkembang, cerita itu belum selesai. Marc Marquez memahami hal itu, dan mungkin justru dari titik seperti inilah kebangkitan selalu dimulai.